Halo semua, selamat datang ke channel ini. Kali ini kita akan bercerita sebuah film singkat yang sedikit bertemakan gay dari salah satu film luar negeri berjudul Summer Vacations yang dipublikasikan tahun 2012 dalam bahasa Yahudi. Kisah ini mengenai seorang lelaki biseksual yang bertemu dengan cinta lamanya ketika dia dan keluarganya sedang berlibur. Jadi langsung saja. Cerita ini berawal dari salah satu keluarga yang sedang liburan ke suatu tempat dengan pantai yang sangat indah dengan sebuah pulau yang menghadap ke pantainya. Mereka pun tinggal di salah satu resort dekat pantai itu. Seperti biasa yang orang lakukan di pantai, mereka pun bersantai dan juga bermain pasir-pasiran. Kedua anak dari keluarga itu yang bernama Einaf dan Gaya sangat asik bermain pasir dan mereka mengubur badannya Yuval, ayah mereka, dengan hanya kepala di atas pasir. Namun, tiba-tiba, ibu mereka bernama Mikaela memanggil mereka berdua dan mereka pun meninggalkan ayahnya begitu saja. Ibunya pun menghampiri sang ayah yang masih tertutupin pasir. Namun, pada saat itu, air laut tiba-tiba naik dan hampir menggenangi atau menutupi kepala sang ayah. Mereka pun dengan cepat untuk mengangkat dia dari timbunan pasir itu. Karena kewalahan, mereka pun langsung minta tolong dengan orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, salah seorang lelaki pun berhasil menyelamatkan sang ayah. Sang ayah pun terkejut melihat lelaki itu, karena ia adalah kekasih lamanya yang sudah lama ia tinggalkan tanpa pemberitahuan. Pada saat makan malam, Yiftach, pria yang menolong mereka tadi pun mendatangi keluarganya Yuval. Ia datang bersama satu orang teman pria atau kenalannya bernama Noam, yang ia ajak berlibur bersamanya. Mereka pun disambut hangat oleh Mikaela, istrinya Yuval, karena ia menganggap Yiftach adalah pahlawan yang telah menyelamatkan nyawa suaminya. Dari situ, keluarganya jadi lebih akrab, kecuali Yuval, yang terlihat dihantui oleh masa lalunya ketika bersama Yiftach. Yiftach masih mencintai Yuval, demikian juga Yuval. Namun, Yuval selama ini mencoba untuk melupakan Yiftach, dan ia menikah dan membangun keluarganya. Suatu ketika, HP-nya Yiftach pun berdering dengan nada musik favoritnya Mikaela dan suaminya. Mikaela meminta Yiftach untuk tidak menjawab panggilan itu karena ia suka dengan nada dering itu dan mau menari dengan musiknya. Ia pun mengajak suaminya berdansa, namun suaminya menolaknya dan akhirnya ia mengajak Yiftach. Tiba-tiba nada dering itu berhenti dan Mikaela yang sedang asik mau menari dengan Yiftach meminta musik nada dering itu diulang lagi. Yiftach pun meminta salah seorang untuk mendial HP-nya dan Mikaela pun langsung melakukannya menggunakan HP suaminya. HP Yiftach pun berdering kembali dan letak HP-nya tepat di antara Yuval dan Noam. Ternyata, Yiftach masih belum menghapus nomornya Yuval dari handphonenya. Nama Yuval masih tertera di HP-nya. Noam pun melihat nama Yuval di panggilan itu. Dan ia pun mengetahui bahwa Yiftach dan Yuval sudah saling kenal sebelumnya. Noam pun langsung berprasangka buruk dan ia langsung pamitan untuk pulang ke hotelnya duluan daripada Yiftach. Pada malam itu juga, Yiftach pun mencoba untuk mendekati Yuval kembali. Esok harinya, Yuval hendak menemui Yiftach untuk memintanya jangan mendekati dia lagi. Dia pun melihat Yiftach yang sedang berada di pulau kecil yang tak jauh dari pantai itu. Dia pun berenang dan menemui Yiftach sendirian di sana. Noam, kenalan Yiftach, telah pulang duluan akibat pertengkaran dengan Yiftach karena kejadian semalamnya. Yuval juga merasa takut kalau Yiftach mengatakan sesuatu tentang mereka bersama keluarganya. Keesokan harinya, dia pun melihat Yiftach sedang asik bermain sama putranya Einaf. Dia pun dengan sangat marah dan mendatangi Yiftach untuk jangan mendekati anaknya tersebut. Dia sampai mendorongkan kepala Yiftach dengan keras ke tembok hingga berdarah. Tak lama hari itu juga, ia pun merasa bersalah dan menghampiri Yiftach ke tempatnya. Dan ia berkata sejujurnya bahwa ia masih mencintai Yiftach. Akhirnya, mereka pun bercinta pada saat itu juga. Namun, sekali lagi, Yuval meminta jangan mengganggu dia dan keluarganya lagi. Tetapi, Yiftach masih bersikeras untuk kembali bersama Yuval. Yuval pun mencari cara agar mereka bisa segera pulang bersama keluarganya. Dia pun melukai tangannya dengan sebuah paku yang tertancap di dinding. Namun, istrinya tidak mau untuk segera pulang dan mengecewakan anak-anaknya. Sekali lagi, Yuval pun melihat istrinya bersama Yiftach di pantai. Dia pun langsung menghampiri mereka. Saat itu, Yiftach bercerita kepada Mikaela dan menyinggung tentang seseorang yang pernah ia cintai. Perkataan itu pun mengarah kepada suaminya.
Yuval yang juga ikut mendengarkannya langsung merasa tersinggung dan menantang Yiptaj untuk mengalahkannya berenang kembali ke pulau kecil di hadapan mereka. Cara ini ia lakukan agar Yiptaj jangan sampai berkata sesuatu tentang masa lalu mereka berdua. Yiptaj pun menerima tantangan itu dan mereka berdua pun mencapai pulau itu. Setibanya di sana, Yiptaj mengatakan bahwa ia masih sangat mencintai Yuval. Namun, Yuval membalas agar Yiptaj jangan mengganggu dia dan keluarganya. Dia tidak mau keluarganya hancur karena Yiptaj, karena dia tahu bahwa istrinya sangat mencintainya. Yiptaj pun mau menguji istrinya apakah ia benar-benar mencintai Yuval. Ia pun bersikeras untuk memberitahu yang sebenarnya kepada Mikaela. Yuval benar-benar kesal saat itu, dan saat Yiptaj berenang kembali ke pantai untuk menemui Mikaela, Yuval pun langsung mengejarnya dan mencoba untuk menghanyutkan Yiptaj di air laut. Namun aksi itu gagal. Dia pun kembali ke pantai dengan beberapa luka cakaran di tubuhnya. Tak lama, Yiptaj pun menyusul keluar dari air. Tanpa mempertanyakan apa yang terjadi, istrinya langsung paham bahwa ada hubungan tersembunyi di antara mereka berdua. Mikaela yang duduk di antara Yiptaj dan Yuval hanya terdiam dan ekspresinya terlihat sedih dan kecewa. Tiba-tiba HP-nya Yiptaj pun berdering lagi, dan dia tidak mengangkatnya. Film ini pun diakhiri dengan musik nada dering itu yang merupakan lagu favorit mereka bertiga. Film ini pun langsung berakhir di situ saja, tanpa ada lanjutan. Kalau menurut saya, pasti kebenaran akan terungkap dan istrinya akan mengetahui semuanya. Dan pasti hubungan dan keluarganya pun tidak harmonis lagi. Jadi, moral yang saya dapat sih, tidak usah menikah kalau kamu gay. Sebab, kamu akan kurang bahagia jika kamu hidup oleh kebohonganmu sendiri. Kasihan juga keluargamu yang nantinya merasa malu dan tidak menerimamu. Terima kasih teman-teman telah mengikuti cerita ini. Semoga bermanfaat. Film ini memang singkat dan simpel, namun menyimpan banyak arti dan misteri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Bye.